Sebagian kiai, sebagian ulama nafsiran yaumatar jufur rodifah, rojifah, tasawuhan rodifah. Kulu bu yauma idin wajifah. Ini sami standar. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyekel trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karena apa? Nyebul. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean enggak salah paham nggih. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi dekat. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti terjadi gitu. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu kan. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari huwa aqrab. Itu tidak ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, iku pikirane kok bisa mecah ndok iku nak bar grogoti 2 wulan lagi sono apa? Cah, nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam. Nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku acara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya bodoh cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya bodoh. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ngene apa? Hancur. Ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang enggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Makanya Allah tuh sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun klepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nak ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azal. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa waktu. Ini aku mau apa? Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini. Kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contohnya, ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nganti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 bulan iso kelamparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa? Beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Uang itu berewake tanah rata tambah sampai demanggon. Ini manusia lewat modernnya itu bisa nggak rumah tingkat atau masuk. Uang modern ono sing diwajah lah memanggon, memaras memanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop itu, ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus, bisa diantisipasi. Mengenai istilah Quran nanya manusia niku, walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter meriksa, jadi loro pemah mereka mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib lahir mah, sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Nah nanti bagi yang lain semua ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamatnya begitu.
macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubra. Kowe nek semua atek ning jero kuburan balunge wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nah, nggih to bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sami mawon. Sampeyan jajal lah wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa to. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kayak kelaparan yang mlebu ning TV ngenteni busung luapar, wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kanggo individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan diberitakno lah ya wis ngeri. Wong karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'at, nunggu swarga napa neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas iza zikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol tubuh. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtu. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak goleki ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtu. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nane akhirat ngenteni mati ya akhirat yang bentuk. Ya akhirat kowe iku wedi pangeran ngenteni mati, nggo ning kuburan dhewean. Nggo ditangisi mutir ki saiki dhewean ning kuburan. Serana dulur ra ono sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia, ono dulur mana tukaran. Ono bojo malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ono anak, mana ono anak geger malah mbek anak. Lah mutir ya ilmiah. Apa? Mutir itu gak menangi dhewe ndek ning nglakoni rutin. Kan apa nak dewean terus lara kan betul mesti itu. Ada kok anak bojo zaman ning donya malah kadang anak bojo masalah. Itu artinya apa? Itu tadi kiamat itu ada, ba'ats itu ada, kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab.
Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, anak kowe ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ora ketemu pangeran jen diendo. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Iku jenenge kalah innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Jen bekicap uripe ubek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Geman urip. Duh koyo apa menang nang akhirat gak suwangu, mau ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngentek isuk mpe. Ya saiki detik ini juga. Paham? Ana men taklek. Niku rak makam sing dhuwur. Ora makam dhuwur-dhuwuran, jan aturane kudu ngono. Iki aturan, ora senengane kok makom-makoman. NU nek kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin, innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Kulo nate dikonco ya rada gendeng kan, wong pinter rada gendeng. Ya rada stres, wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kulo ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Batu Rehan gawe ku 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kulo niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Jare dene wong edan to. Ya dan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiyah. Lah engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tuwa Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau ndak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiyah. Dadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Jadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasamsu yambaghilaha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan, mesti hitungane cepet. Bola. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jojak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jojak. Nah, mulanya cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikanya gampang, misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham gak? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus toh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabisu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene-ngene terus pokoknya kula suwun nggih biasa mawon.